Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas untuk assignment kalian yang ke-7 untuk bab 7 yaitu halaman 106. Berikut saya review sedikit mengenai soalnya. Jadi di sini ada PT Jayakarta, dia juga menerima 3 jenis pesanan. Nah, pesanan PT 01, MK01, dan LM01. Beserta masing-masing jumlah unit dan masing-masing harga per unitnya. Oke, pekerjaan pesanan dimulai 5 Oktober dan selesai 20 Oktober. Berikut rinciannya. Oke, jadi ini rincian di soal. Ya, fungsinya kurang lebih seperti soal yang sebelumnya. Contoh soal yang sebelumnya sudah kita bahas. Kalau formatnya seperti ini, kita bisa lihat ada 2 departemen. Berarti dia produksinya menggunakan atau melalui lebih dari 1 departemen. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa jurnal yang diminta. Sekali lagi ya kurang lebih sama seperti jurnal kita yang kemarin. Oke, diminta bikin jurnal sama job order cost sheet-nya. Kita langsung jurnal. Sambil kita lihat ke soal kita. Oke, bab ke-7. Pensil, oke. Kita lihat untuk jurnal pertama. Mencatat pemakaian bahan baku setiap departemen. Jadi di sini untuk departemen YY total bahan bakunya 55 juta. Departemen ZZ 35 juta. Berarti kita mencatat BDP, BBBL, departemen YY 55, selesai soal, departemen ZZ 35. Pada persediaan bahan baku 90 juta. Kemudian distribusi gaji dan upah untuk YY 9.500.000, ZZ 14.500.000. Oke, kita masukkan kreditnya adalah beban gaji atau upah. Lanjut. BAP dibebankan ke produk masing-masing departemen. Nah, kita lihat perhitungannya. Untuk departemen produksi YY itu 60% dari BBBL. Oke, kita lihat bahan baku langsung. Departemen YY. Berarti totalnya 55 juta kalikan 60%. 60 juta kali 55 juta kali 60% hasilnya 33 juta. Lanjut, yang ZZ itu 70% dari bahan baku langsung juga. Berarti bahan baku langsung departemen ZZ totalnya 35 juta. 35 juta kalikan persentasenya itu 70%. Oke, total 24.500.000. Berarti sebelah debit kita mencatat masing-masing BDP, strip BOP, departemen IYY 33, ZZ 24.500.000. Kreditnya adalah BOP dibebankan masing-masing departemen. Lanjut, BOP sesungguhnya. Departemen YY 10 juta, ZZ 8 juta. Kita jurnal BOP sesungguhnya, departemen YY sama ZZ pada beban-beban. Sekali lagi, karena kita tidak mendapat rincian si BOP sesungguhnya terdiri dari apa aja, maka sebelah kredit kita gabung jadi satu aja dengan nama akun beban-beban. Oke, kita lanjut. Menutup BOP dibebankan masing-masing departemen ke BOP sesungguhnya. Oke, BOP dibebankan ada ini 33 sama 24.500. 33 24.500. BOP sesungguhnya ada 10 juta sama 8 juta. 10 juta, 8 juta. Selisihnya berarti disesuaikan aja. Di sini berarti untuk departemen YY, selisih BOP-nya 23 juta sebelah kredit. ZZ juga sama sebelah kredit 16.500. Lanjut, transfer produk jadi departemen YY ke ZZ. Ingat, pokoknya tahapan pertamanya catat dulu barang jadinya. Baru tahapan kedua kita catat kita transfer dari departemen yang pertama ke departemen kedua. Dari departemen YY ke ZZ. Oke, di sini kita mencatat dulu persediaan barang jadi departemen YY. Totalnya berapa sih? Nah, kita lihat kembali di jurnal kita. Di mana aja kita ada menjurnal BDP strip apa untuk departemen
YY. Berarti yang paling pertama ini BDP, BBBL, Departemen YY 55 juta. Kemudian BDP, BTKL, Departemen YY 9 juta 500. Lanjut BDP lagi, BDP BOP, Departemen YY 33 juta. Oke. Lihat lagi, masih ada nggak BDP untuk Departemen YY? Ternyata sudah tidak ada. Berarti 3 itu kita masukkan BDP, BBBL, BTKL, sama BOP Departemen YY. Ditotalkan, dapatlah persediaan barang jadi Departemen YY 97.500. Berarti barang dalam prosesnya sudah 0, dialihkan menjadi persediaan barang jadi 97.500. Barulah si persediaan barang jadi Departemen YY diserahkan kepada Departemen ZZ. Sehingga kita mencatat di sini sebelah kredit adalah persediaan barang jadi Departemen YY. Kita kreditkan, berarti sudah 0. Karena sudah 0, nolnya karena kita alihkan ke Departemen ZZ. Jadi, barang dalam proses Departemen ZZ yang bertambah 97.500. Lanjut. Nah, ini jurnal untuk mencatat si persediaan barang jadinya. PT01, MK01, dan LM01. Baik. Ini jurnalnya. Nah, karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi harusnya kalian sudah paham ambil angkanya dari mana. Tinggal nanti kalian hitung aja, sama nggak gitu. Kita lihat sekilas deh. Untuk Departemen ZZ, kita ada jurnal di mana aja nih? Oke, kita lihat BDP untuk Departemen ZZ. Dari paling pertama ada di sini 35 juta bahan baku. Ini juga 14.500 PTKL. Ini BDP BOP 24.500. Oke, berarti kita tuliskan ke dalam perhitungannya. Plus ini BDP Departemen ZZ 97.500. Ini yang transferan dari Departemen YY. Berarti kita jurnal masing-masing. Nah, sebelah kredit berarti semuanya BDP. Sebelah debit semuanya persediaan barang jadi. Oke, angka ini dapat dari mana? Kita lihat ke perhitungannya. Oke, jadi ada perhitungan masing-masing pesanan. Untuk bahan baku langsung sama tenaga kerja langsung saya tidak jelaskan lagi lah, karena sudah ada di soal. Oke, untuk ini deh. BOP Departemen YY. Untuk PT01. Baik, BOP Departemen YY kan 60% dari BBBL. Berarti kita lihat bahan baku langsung, Departemen YY, pesanan PT01. Berarti ini 15 juta dikalikan dengan 60%. 15 juta kalikan 60%, dapatlah 9 juta. Untuk ZZ, ini 70% dari bahan baku langsung. Berarti kita lihat bahan baku langsung, Departemen ZZ untuk PT01. 10 juta kali 70%. Dapatlah 7 juta. Totalnya 54 juta. Begitu juga untuk MK01 dan LM01. Nanti kalian lihat aja, cocokin jawabannya sama atau enggak. Hitungannya sama persis sih, kurang lebih seperti contoh yang kemarin. Oke. Lanjut, jurnal yang ke-8, kita menyerahkan barang jadi kita atau produk yang sudah kita selesaikan. Dapat di sini kas pada penjualan 207 juta 500. Dapat dari mana? Nih, kalian hitung sendiri nih. Jadi masing-masing unit kalikan dengan harga jualnya. Totalnya itu 207.500. Kemudian mencatat masing-masing HPP sebelah debit pada persediaan barang jadi sebelah kredit. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk kartu harga pokok pesanannya. Jadi kurang lebih sama sih. Ada tanggal pesanan, nomor pesanan, tanggal selesai, kemudian ini total semua biayanya. Nah, di sini kalian rincikan Departemen YY berapa kontribusi biayanya untuk si 01 dan Departemen ZZ kontribusi biayanya berapa untuk PT01. Baik, ini disesuaikan aja. Saya yakin pasti angkanya kalian sudah dapat, sudah paham pengambilan angka dari mana aja.
tinggal dicocokin jawaban akhirnya. Oke, ini PT01, ini MK01, lanjut, dan ini, oke, ternyata kita hanya diminta 2, kita cek di soal. Oh, ternyata cuma diminta 2, PT01 sama MK01. Kalau diminta kita bikin, kalau nggak diminta ya nggak perlu kalian bikin, buang-buang waktu aja. Oke, PT01 sama MK01. Baik, jadi setelah kalian selesai mencocokkan, jika ada jawaban yang berbeda, ataupun misalnya ada koreksi untuk saya, siapa tahu jawaban saya yang salah. Oke, jadi silakan kalian sampaikan, jika ada yang kurang paham hitungannya dari mana, juga silakan kalian tanyakan kepada saya. Oke, jadi sekian pembahasan untuk assignment yang bab 7. Berikutnya kita akan lanjut ke materi yang baru. Oke, semoga pembahasan ini dapat dipahami dengan baik. Seperti biasa, jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Oke, video ini saya akhiri. Terima kasih.